Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Dewi Maulidinasari. Di sini kita memasuki review artikel yang keempat. Langsung saja, selamat menyaksikan. Judul artikel yang akan kita review kali ini yaitu pengaruh kepuasan karyawan, training, turnover, dan produktivitas karyawan terhadap keunggulan bersaing melalui kinerja perusahaan. Nah, artikel ini ditulis atau diteliti oleh Ardiani Ika Sulistiawati dan juga Rezeki Ari Indrayani. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Dinamika Akuntansi pada tahun 2012 pada volume 4 nomor 2 halaman 83 sampai 93. Yang selanjutnya ada latar belakang. Nah, tujuan dari perusahaan itu pasti untuk melanjutkan daur hidup pada jangka panjang atau memastikan keberlangsungan perusahaan untuk masa depan. Nah, tapi selama perjalanannya untuk memastikan keberlangsungan perusahaan ini, perusahaan pasti menghadapi tantangan yang terus berubah-ubah. Nah, bagaimana perusahaan bisa menghadapi tantangan ini merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan. Perusahaan harus mampu memicu karyawannya supaya bisa menghadapi persaingan dengan baik. Perbandingan capaian dari perusahaan harus dievaluasi dan juga dilakukan perbaikan supaya bisa lebih menguntungkan perusahaan untuk kedepannya. Nah, selain evaluasi perusahaan, evaluasi individu atau evaluasi karyawan itu juga sangat penting untuk dilakukan. Perusahaan dengan skala besar itu biasanya akan kesulitan dalam menerapkan evaluasi individu. Perusahaan yang skalanya besar itu memiliki beban karyawan yang lebih besar daripada perusahaan yang ukurannya relatif kecil. Seringkali terjadi kurangnya perhatian yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Nah, hal ini kemudian menyebabkan semangat kerja dari karyawan itu berkurang. Hal ini juga akan berimbas pada kinerja dari karyawan tersebut. Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus melanjutkan daur hidup dalam jangka panjang. Yang kedua, tantangan persaingan global saat ini semakin ketat. Yang ketiga, kinerja harus terus ditingkatkan dan juga dievaluasi. Yang keempat, kinerja karyawan harus dievaluasi untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan saat ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan data primer yang didapatkan dari kuesioner. Metode sampling pada penelitian ini menggunakan metode convenience sampling sehingga dari total populasi 282 didapatkan sampel sebanyak 68 orang atau karyawan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PLS atau partial least square. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasannya. Nah, pada penelitian ini didapatkan uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa kepuasan karyawan, training, turnover, dan produktivitas karyawan dalam penelitian ini itu mempengaruhi keunggulan bersaing sebanyak 89,9%. Sedangkan faktor-faktor lain yang tidak diteliti di penelitian ini itu hanya mempengaruhi keunggulan bersaing sebanyak 10,2% saja. Nah, pada uji parsial itu menunjukkan bahwa kepuasan karyawan, training, turnover, dan produktivitas itu masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing. Hal ini dibuktikan dengan hasil dihitung masing-masing variabel yang lebih besar dari t-tabel. Yang terakhir itu kepuasan dan training itu memiliki pengaruh langsung
yang lebih tinggi daripada pengaruh tidak langsungnya. Namun sebaliknya pada turnover dan produktivitas itu pengaruh langsungnya itu lebih rendah dibandingkan pengaruh tidak langsungnya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari pembahasan di atas atau sebelumnya itu dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan karyawan, training, turnover, dan juga produktivitas itu memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap keunggulan bersaing. Nah, di sini itu ada produktivitas kerja itu pengaruh langsungnya paling rendah, sedangkan kinerja karyawan itu memiliki pengaruh langsung yang paling tinggi di antara yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you.